Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rubistira dari Prodi Nonrek, izin menyampaikan materi sebuah hadis yang berjudul Sifat-sifat terpuji kaum Ansor dan keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun haddatsana Abdullah bin Dawud al-Fudail bin an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fabata ila nisaihi faqulna ma ma'na ila al-ma'u faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadumu aw yudifu hadza faqala rajulun min al-ansari ana fantalaqa bihi ila imra'atihi فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من عندنا إلى قدس يبني فقال هيئي طعامك وأسبهي سراجك ونومي صبيانك إذا أراد أشاء فهيأت طعامها وأسبهت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفعته فجعل يريانه أنهما يأكلان فبات طويبني فلما أصبح وذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة وأجيب من فعلكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Telah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Daud bin Fudail bin Uzman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mendatangi istri-istri beliau. Para istri beliau berkata, kami tidak punya apa-apa selain air. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang banyak, siapakah yang mau mengajak atau menjamu orang ini? Maka seorang laki-laki dari Ansar berkata, aku. Sahabat Ansar itu pulang bersama laki-laki tadi menemui istrinya. Lalu berkata, muliakanlah tamu Rasulullah SAW ini. Istrinya berkata, kita tidak memiliki apa-apa kecuali sepotong roti itu untuk anakku. Sahabat Ansar itu berkata, suguhkanlah makanan kamu itu, lalu matikanlah lampu dan tidurkanlah anakmu. Ketika mereka hendak menikmati makan malam, maka istrinya mengunyah makanan itu, lalu mematikan lampu dan menidurkan anaknya. Kemudian dia berdiri seakan hendak memperbaiki lampunya, lalu dimatikannya kembali. Suami istri hanya menggerak-gerakkan mulutnya, seperti mengunyah sesuatu seolah keduanya ikut menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar karena tidak makan malam. Ketika pagi harinya pasangan suami istri itu menemui Rasulullah SAW, maka beliau berkata, malam ini Allah tertawa atau terkagum-kagum karena perbuatan kalian berdua. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi makna yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama ini, yang pertama, mengutamakan orang lain termasuk amal yang sangat dicintai. Pengorbanan kenyamanan pribadi demi kebaikan orang lain adalah tanda keimanan yang sangat kuat. Hadis ini mengajarkan bahwa dalam Islam mengutamakan orang lain yang membutuhkan adalah amalan yang sangat mulia. Yang kedua, memuliakan tamu adalah ibadah. Melayani tamu, terutama tamu yang membutuhkan, termasuk akhlak mulia dalam Islam. Dan memuliakan tamu adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Yang ketiga, keikhlasan menjadi faktor utama. Suami istri Ansar itu melakukan semuanya tanpa ingin dipuji, bahkan tidak memberitahu tamu bahwa mereka belum makan. Mereka tidak banyak memiliki makanan, tetapi yang Allah lihat adalah keikhlasan hati mereka. Yang keempat, ada Allah membalas kebaikan hambanya dengan cara yang tidak disangka.
Mereka hanya ingin berbuat baik, tetapi Allah membalasnya dengan pujian langsung dan menurunkan ayat Al-Quran sampai Allah menurunkan ayat khusus untuk memuji mereka. Yang terakhir, kaum Ansor adalah contoh keteladanan dalam pengorbanan. Mereka membantu kaum Muhajirin dalam keadaan sulit bukan karena berlebih makanan, tetapi karena keteguhan iman dan kasih sayang. Jadi inti dari semuanya yang bisa kita ambil adalah kita sangat suka membantu orang lain, memuliakan tamu, berbuat baik dengan ikhlas, mengutamakan kebutuhan orang lain ketika kita mampu meskipun dalam keadaan terbatas. Berikutnya kita lanjut hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Jarir an al-Amshi an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halumu ila hajatikum qala fayaqufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qalu yaqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yamhamdunaka wa yumajjidunaka qala fayaqulu hara'awni qala fayaqulu la wallahi ma ra'awka qala fayaqulu wa kaifa law ra'ani qala yaquluna law araka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tauhidan wa aktsara laka tasbihan qala yaqulu fama yas'aluni qala yas'alunaka al-jannah qala yaqulu wa hara'awha qala yaqulu la wallahi ya rabba ma ra'awha qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'awha qala yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha rabbatan qala fa mimma yata'adzuna qala yaquluna minan nari qala yaqulu wa ra'awha qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awha qala yaqulu fa kaifa law ra'awha qala yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan qala fa yaqulu fa ashidukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakun minal malaikati fihim falanun laysa minhum innama ja'u li jahatin qala humul julusa'u la yashqa bihim jalisuhum rawahu syubatu anil awashi walam yarfa'u rawahu suhailun an abi hurairah an nabiy sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Abashi, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan dan mencari-cari majelis zikir. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, kemarilah terhadap apa yang kalian cari. Lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya, sehingga memenuhi langit dan bumi. Maka Rabb mereka bertanya, padahal dia lebih tahu dari mereka, apa yang dikatakan oleh hambaku? Para malaikat menjawab, mereka menyucikan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau. Allah berfirman, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, tidak. Demi Allah, mereka tidak melihatmu. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka melihatku? Para malaikat menjawab, sekiranya mereka dapat melihatmu, pasti mereka akan lebih giat dalam beribadah, lebih dalam mengagungkan dan memuji engkau, dan lebih banyak lagi menyucikan engkau. Allah berfirman, lalu apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka meminta surga. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Demi Allah, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, jika mereka melihatnya, tentu mereka meminta berlindung.
Para malaikat menjawab, dari api neraka. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Demi Allah, wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Allah berfirman, bagaimana jika seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi. Beliau melanjutkan, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Beliau melanjutkan, salah satu dari malaikat berkata, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang datang untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum yang majelis mereka tidak ada kesengsaraan bagi temannya. Dan telah diriwayatkan pula oleh Syubah dari Al-Amasi, namun ia tidak merafakan hadis tersebut. Dan diriwayatkan pula dari Syahid dari ayahnya, dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi makna yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini adalah majelis zikir itu adalah majelis yang sangat mulia. Sampai malaikat tadi memasuki tempat itu dengan sayap mereka. Zikir bukan hanya mengucapkan kalimat tasbih, tapi termasuk belajar agama, membaca Al-Quran, dan mengingat Allah. Allah sangat menghargai orang yang berzikir, meskipun mereka belum pernah melihat surga dan neraka. Berzikir adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis ini, ketika para malaikat menemukan sekelompok orang yang sedang berzikir, mereka langsung memanggil malaikat lain untuk ikut hadir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu membuat suatu tempat dipenuhi malaikat. Zikir membuat majelis itu dipenuhi dengan rahmat dan menjadi sebab turunnya ketenangan dan ampunan dari Allah. Yang pertama, majelis zikir sangat mulia. Malaikat berkeliling-keliling mencari orang-orang yang mengingat Allah, lalu menaungi mereka dengan sayapnya sebagai tanda rahmat dan kemuliaan. Yang kedua, Allah mencintai orang yang berzikir. Allah memuji hambanya yang memuji dan mengagungkannya meskipun mereka belum pernah melihat Allah. Yang ketiga, iman yang sejati adalah percaya tanpa melihat. Tanpa melihat Allah, surga, neraka, orang yang beriman tetap taat dan beribadah. Dan itu sangat dihargai oleh Allah. Yang keempat, majelis zikir membuat iman semakin kuat. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin semangat ia beribadah. Dan semakin semangat ia beribadah, dan semakin jauh dari maksiat. Kelima, semua yang hadir mendapatkan ampunan, bahkan yang ikut duduk karena kebetulan pun juga ikut mendapatkan rahmat Allah. Dan terakhir, majelis zikir ini membuat hati tenang, menjauhkan diri dari setan, dan memperbaiki kondisi dan rohani, dan menjaga kita dari pengaruh buruk. Jadi dari kesimpulan dua hadis ini, mengajarkan bahwa mengisi waktu kita dengan zikir itu adalah amalan yang luar biasa pahalanya. Bahkan sebelum kita memintanya kepada Allah, Allah sudah menyiapkan balasannya. Alhamdulillah beralamin. Selesai sudah pembahasan hadis kita kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan menghafalkannya. Terima kasih yang telah menyimak dan menonton. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Yang benar ambil manfaatnya, yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.